Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit produksi. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu saya Demak Deli Masinaga sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Dan yang kedua yaitu Avenia Natasha Saraji sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian audit produksi. Apa itu pengertian audit produksi? Audit produksi dan operasi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi audit produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan atau ekonomis, efektif, dan efisien. Audit ini dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi, tetapi juga berlaku untuk keseluruhan proses produksi dan operasi. Audit ini juga berperan melengkapi fungsi pengendalian kualitas. Ya, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan beberapa alasan yang mendasari suatu audit. Nah, di antara lain yang pertama, proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga, konsistensi yang berjalannya proses harus diungkapkan. Keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Dan yang terakhir, berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Adapun prinsip-prinsip umum dari audit produksi yaitu tujuan utama audit untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi wilayah atau bagian yang masih memerlukan perbaikan. Yang kedua yaitu auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Yang ketiga yaitu auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tujuan audit, di mana tujuan audit yang pertama, apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan atau pasar. Yang kedua, apakah strategi serta rencana produksi dan operasi sudah secara cermat dalam menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, apakah strategi rencana produksi dan operasi telah dikembangkan kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan. Keempat, apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi telah berjalannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mendukung dihasilkannya produk yang sesuai dengan kualitas. Adapun tujuan audit yaitu 1. Apakah proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien? Yang kedua, apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien? Yang ketiga, apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi
dan operasi telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun tahap-tahap audit yaitu ada 5. 1. Audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Yang ketiga, audit lanjutan terinci. Yang keempat, pelaporan. Dan yang kelima, tindak lanjut. Ya baiklah, selanjutnya kita bahas manfaat audit. Nah, manfaat audit yang pertama dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Kedua, kita dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Baiklah, selanjutnya kita bahas tahap-tahap audit. Nah, di mana tahap-tahap audit? Yang pertama, audit pendahuluan. Di dalam audit pendahuluan dapat diawali dengan perkenalan di antara pihak auditor dengan organisasi. Pertemuan ini bertujuan untuk mengonfirmasi skop audit. Nah, mendiskusikan rencana audit dan penggalian informasi umum tentang organisasi audit. Objek yang diaudit mengenal lebih lanjut kondisi perusahaan dan prosedur yang diterapkan pada proses produksi dan operasi. Yang kedua yaitu review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Auditor melakukan review dan pengujian terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, fasilitas yang digunakan, dan atau personalia kunci dalam perusahaan sejak hasil audit terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh pada audit pendahuluan, auditor melakukan penilaian terhadap tujuan utama produksi dan operasi serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Variabel-variabel ini meliputi berbagai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan untuk program atau aktivitas praktik yang sehat, dokumentasi yang memadai, dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam menunjang usaha pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, di dalam tahap-tahap audit yang ketiga, audit lanjutan atau terinci, di mana auditor melakukan audit yang lebih dalam dan pengembangan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan yang berkaitan dengan produksi dan operasi. Konfirmasi kepada pihak perusahaan selama audit dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dari pejabat yang berwenang tentang adanya hal-hal yang merupakan kelemahan yang ditemukan auditor. Di samping itu, analisis terhadap hubungan kapabilitas, potensial yang dimiliki, dan utilisasi kapabilitas tersebut di dalam perusahaan sangat penting dalam proses audit. Yang keempat yaitu pelaporan, di mana pelaporan menyangkut penyajian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit tersebut. Laporan audit disajikan dengan format 1. Informasi latar belakang. Yang kedua, kesimpulan audit dan ringkasan temuan audit. Yang ketiga, rumusan rekomendasi. Yang keempat, ruang lingkup audit. Nah, selanjutnya tahap-tahap audit yang tidak lanjut. Di dalam tahap-tahap audit tidak lanjut, bahwa rekomendasi yang disajikan auditor dalam laporannya merupakan alternatif perbaikan yang ditawarkan untuk meningkatkan berbagai kelemahan yang masih terjadi pada perusahaan.
Tindak lanjut yang dilakukan merupakan bentuk komitmen manajemen yang untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam rangka perbaikan ini, auditor mendampingi manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program perbaikan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu mengenai audit manajemen atas fungsi produksi pada PT Nusantara 6 Kayu Aro Kerinci, Jambi. Masalah atau fungsi produksi yaitu 1. Jadwal induk produksi, permasalahan di bagian atas peralatan dan fasilitas produksi, kemampuan maksimal peralatan dan fasilitas produksi mengolah bahan baku menjadi teh kering di tahun 2011 sebesar 25.750.000 kg, hanya terrealisasi sebesar 18.893.836 kg. Biaya perawatan dan peralatan dan fasilitas produksi tetap sama walaupun kapasitas produksinya jauh di bawah target yang ditetapkan. Yang kedua, aktivitas perolehan bahan baku, yaitu permasalahan untuk memenuhi target bahan baku yang telah direncanakan. Perolehan bahan baku teh di akhir tahun jauh di bawah target yang telah ditetapkan sehingga berdampak pada penurunan produksi teh kering yaitu ortodoks dan CTC. Yang ketiga yaitu tingkat produksi cacat. Sistematika dan langkah produksi yang jelas dalam menghindari perusahaan dan dari pemborosan, pengerjaan yang berulang, dan terjadinya produk cacat. Yang keempat, aktivitas perawatan peralatan dan fasilitas produksi. Peralatan dan fasilitas produksi siap pakai dan terbebas dari kerusakan sebelum kegiatan produksi disebabkan oleh perawatan peralatan dan fasilitas produksi yang dilakukan setiap hari secara rutin dan berkala. Yang kelima, aktivitas pengembangan angkatan kerja. Tanggung jawab dan wewenang pimpinan perusahaan dan aktivitas pengembangan angkatan kerja telah terdokumentasi di dalam deskripsi unit atau kebun. Yang keenam, aktivitas pengendalian kualitas, di mana ketentuan pengendalian kualitas hingga produk jadi telah terdokumentasi dengan jelas dalam SOP. Yang ketujuh, aktivitas pengepakan dan penyimpanan produksi jadi, di mana kualitas produksi akhir teh hitam jenis ortodoks dan CTC tetap dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan maupun penurunan kualitas hingga dikirimkan ke pasar sampai diterima oleh konsumen di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, kita akan masuk tahap-tahap audit produksi di dalam studi kasus. Nah, tahap-tahap audit produksi dalam studi kasus yang pertama, tahap survei pendahuluan atau preliminary survey. Nah, pada tahap ini, peneliti melakukan observasi di PTP Nusantara 6 Kayu Aro yang melakukan wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, yaitu mulai dari profil organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, lokasi dan kebijakan organisasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas, yaitu pelaksanaan aktivitas produksi. Nah, di dalam tahap yang kedua, itu di mana tahap review. Nah, di tahap review, peneliti melakukan review apakah sistem pengendalian yang dimiliki PTP Nusantara 6 Kayu Aro menjadi pedoman yang digunakan dalam para pimpinan dan karyawan, bagaimana produksi dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu
Tahap audit terinci. Pada tahap ini, peneliti menetapkan 3 elemen pokok dan menguji apakah pengendalian manajemen telah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum. 3 elemen pokok tersebut adalah: 1. Kriteria. Apakah ada standar atau norma yang terjadi pedoman sebagaimana seharusnya pihak-pihak PTP Nusantara 6 Kayu Aro melakukan aktivitasnya sebagai pertanggungjawaban atas wewenang yang dilimpahkan dan menjadi tolak ukur kinerja perusahaan. Sehingga dengan adanya kriteria dapat ditentukan apakah suatu kondisi menyimpang atau tidak adanya PTP Nusantara 6 Kayu Aro atau apakah sudah sesuai dengan standar apa tidak pemberlakuan SOP dan PTP Nusantara 6 Kayu Aro. Nah, yang kedua yaitu kaus, juga termasuk suatu kondisi yang tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan atau menyimpang dari kriteria. Apakah PTP Nusantara 6 Kayu Aro telah melakukan aktivitas atau tindakan yang tidak seharusnya atau tindakan yang menyimpang. Yang ketiga yaitu efek-efek dapat bersifat positif dan negatif. Efek positif yaitu akibat yang bersifat ekonomis, efisien, dan efektif. Sedangkan efek negatif yaitu akibat yang bersifat tidak efisien atau inefisien, tidak efektif atau inefektif, dan tidak ekonomis. Apakah akibat yang didapat oleh PTP Nusantara 6 Kayu Aro telah melakukan aktivitas produksi? Yang keempat, tahap pelaporan. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisis atas kriteria, sebab, dan akibat pada aktivitas produksi, kemudian memberikan saran serta rekomendasi perbaikan guna peningkatan efektivitas fungsi produksi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita masuk C, di mana yang C ini matriks prosedur. Di tabel tersebut terdapat bagian kondisi real, penyebab, akibat, dan SOP. Nah, kita masuk ke kondisi real, di mana kondisi real itu kapasitas produksi hanya terrealisasi sebesar 18.893.836 kg yang tidak mencapai target, yaitu 25.750.000 kg. Nah, penyebabnya bahwa tidak mampu perusahaan dalam mencukupi kebutuhan bahan baku maksimal yang bisa diproduksi oleh bagian pengolahan. Peralatan banyak menganggur, namun demikian biaya yang dikeluarkan untuk peralatan dan fasilitas produksi tetap sama, sehingga bisa menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan. Nah, kita masuk di SOP. Di SOP yang pertama, jam kerja bagian pengolahan dilakukan Selasa sampai Minggu. Yang kedua, jam kerja bagian pengolahan dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 11 malam. Ketiga, hari Senin di tiap minggunya tidak ada kegiatan pengolahan atau produksi dikarenakan tidak ada kegiatan pemetikan pucuk teh pada hari Minggu karena diadakan libur. Adapun matriks prosedur pada studi kasus ini yaitu kondisi real. Perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi target bahan baku yang telah direncanakan, yaitu 1. Replanting yang membutuhkan waktu yang lama, yang kedua pemangkasan tanaman yang tidak menghasilkan pucuk teh selama 3 bulan, yang ketiga pengaruh cuaca dan hama tanaman, yang keempat usia tanaman yang kurang produktif. Akibatnya, produksi teh jadi ortodoks dan CTC tidak sesuai dengan target yang direncanakan. SOP, Standar Operasional Produser atau SOP, Surat Edaran Nomor 0607-3E-08-2010.
Upaya pengendalian terjadinya produk cacat yang dilakukan oleh PTP Nusantara 6 Kayu Aro telah berjalan dengan sangat baik dan efektif. Sistematika dan langkah produksi yang jelas dapat menghindari perusahaan dari pemborosan, pengerjaan yang berulang, dan terjadinya produksi cacat. Akibatnya, teh kering jenis ortodoks dan CTC yang dihasilkan berkualitas tinggi dan berhasil menembus pasar internasional. SOP-nya sistematis dan jelas. Nah, selanjutnya kita masuk kondisi real, di mana kondisi realnya itu aktivitas perawatan peralatan dan fasilitas produksi sudah dijalankan dengan baik. Nah, penyebabnya perawatan peralatan dan fasilitas produksi yang dilakukan setiap hari secara rutin dan berkala. Akibatnya, masalah kerusakan peralatan yang menyebabkannya terganggunya proses produksi bisa diatasi. Nah, di SOP-nya, Standar Operasional Prosedur atau SOP, di mana perawatan seluruh peralatan dan fasilitas produksi dilakukan secara rutin dan berkala. Baik, di sini kita lanjut kondisi real di mana pengembangan pengangkatan kerja di PTP Nusantara 6 Kayu Aro sudah berjalan dengan baik dan efektif. Penyebabnya, penempatan karyawan yang sesuai dengan potensinya dan karyawannya yang berkompeten disebabkan oleh ketentuan pengembangan angkatan kerja di PTP Nusantara 6 Kayu Aro. Akibatnya, menghasilkan karyawan yang kompeten di bidangnya dan sesuai dengan potensi yang dikembangkannya. Dan SOP-nya tercantum pada perjanjian kerja bersama dan deskripsi kerja atau unit kebun. Yang keempat yaitu ketentuan pengendalian kualitas hingga produksi jadi terdokumentasi, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh PTP Nusantara 6 dari perlakuan bahan baku hingga produksi jadi bertujuan untuk memastikan bahwa produksi yang dihasilkan berkualitas tinggi, layak konsumsi, dan layak edar di masyarakat. Dan akibatnya yaitu menghasilkan produk teh kering jenis ortodoks dan CTC berkualitas prima, terbebas dari zat berbahaya, dan berhasil menembus pasar internasional. SOP, Standar Operasional Produser. Baik, kita lanjut kondisi real di mana aktivitas pengepakan dan penyimpanan barang jadi di PTP Nusantara 6 Kayu Aro telah berjalan dengan baik dan efektif. Nah, penyebabnya, langkah pengepakan dan penyimpanan barang yang dilakukan oleh PTP Nusantara 6 Kayu Aro bertujuan untuk menjamin kualitas produk akhir teh hitam jenis ortodoks dan CTC tetap dalam keadaan baik. Tingkat relevan prosedur dan fungsi produksi pada studi kasus berdasarkan telaah dan pembahasan terhadap penelitian tentang audit manajemen atas fungsi produksi di PTP Nusantara 6 Kayu Aro Kerinci Jambi, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu aktivitas fungsi produksi 1. Jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi antar unit bisnis di PTP Nusantara 6 Kayu Aro telah terintegrasi dengan baik dan efektif. Standar-standar dan jadwal-jadwal kegiatan produksi di setiap unit bisnis telah terdokumentasi dan dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat permasalahan seperti kinerja mesin pengolahan di bawah kinerja maksimal dikarenakan ketidaktercapaian pengolahan bahan baku. Yang kedua, aktivitas perolehan bahan baku, di mana ketentuan perolehan bahan baku telah terdokumentasi dengan jelas dan pelaksanaannya pun telah dijalankan dengan baik. Namun perusahaan masih mengalami permasalahan dalam mencapai target
kuantitas perolehan bahan baku. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kebijakan perusahaan untuk melakukan penanaman ulang pohon teh atau replanting, pemangkasan pohon teh yang kurang produktif, pengaruh cuaca dan hama tanaman, dan pengaruh usia tanaman teh yang sudah sangat tua. Ya, baik. Di sini kita akan melanjut tingkat produk cacat. Nah, tingkat produk cacat bahwa meminalkan dan menghindari terjadinya produk cacat telah dijalankan dengan baik dan efektif oleh PTP Nusantara 6 Kayu Aro. Nah, ketentuan dan sistematika proses produksi telah dijalankannya dengan baik dan efektif, sehingga pemborosan, pengerjaan berulang, dan kemungkinan terjadinya produk cacat bisa diatasi. Nah, tingkat produknya itu istilahnya bisa diatasi. Kedua, aktivitas perawatan, peralatan dan fasilitas produksi. Nah, di mana aktivitas perawatan dan fasilitas produksi telah berjalan secara efektif. Nah, perawatan berkala, pengecekan mesin sebelum beroperasi, pembersihan mesin setelah digunakan, pengecekan seluruh peralatan dan fasilitas produksi di setiap awal minggu telah dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, aktivitas pengembangan angkatan kerja, yaitu tugas dan tanggung jawab pimpinan perusahaan seperti senior manajer, kepala pabrik, kepala gudang, dan kepala dinas teknik untuk meningkatkan kemampuan kinerja, pengetahuan, penempatan karyawan secara efektif dan efisien, pemberian pelatihan kepada bawahan telah dilaksanakan dengan baik dan telah terdokumentasi dalam deskripsi kerja unit atau kebun. Yang keenam, aktivitas pengendalian kualitas, standar operasional prosedur atau SOP yang lengkap dan ketat yang ditetapkan oleh perusahaan telah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Ketentuan perusahaan mengenai bahan baku yang harus segera dikirim ke pabrik dalam rentang waktu maksimal 3 jam. Pengujian contoh bahan baku yang layak diproduksi hingga proses penanganan bahan baku yang tercecer telah dilaksanakan secara baik. Baik, yang terakhir kita akan membahas aktivitas pengepakan dan penyimpanan barang jadi. Nah, ketentuan pengepakan yang ditetapkan perusahaan seperti standar pembungkus yang harus berstandar T2. Nah, kandungan air pada bottom pallet, penimbangan ulang, penyeblonan dan identitas pada pembungkus, pemumpukan paper sack secara menyilang hingga mengirimkan ke bagian pemasaran telah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Nah, kedua, pencapaian efektivitas aktivitas fungsi produksi. Nah, di mana pengolahan aktivitas fungsi produksi di PTP Nusantara 6 Kayu Aro secara keseluruhan telah berjalan secara efektif. Nah, namun demikian, perusahaan masih mengalami kendala dalam memenuhi target kebutuhan bahan baku yang ditetapkan. Nah, masalah pemenuhan target kebutuhan bahan baku disebabkan oleh beberapa hal. Nah, diantaranya ada replanting, pembangkasan, pengaruh cuaca dan hama tanaman. Nah, dan usia tanaman teh yang sudah tua tidak diproduktif lagi. Nah, dalam menghasilkan pucuk teh yang digunakan sebagai bahan baku. Jadi, dalam hal ini prosedur dengan fungsi produksi dalam studi kasus adalah relevan. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata yang kurang baik dan kurang berkenan di hati para saudara dan teman-teman, kami mohon maaf dan semoga hasil